Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk mengaturkan penganjali umat Om Swastiastu yang terhormat Bapak Gusti Alex Suputra SEMM serta teman-teman kelas 5C Manajemen Pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Santi dengan NIM 4266 dan teman saya. Baik, perkenalkan saya Niko Mayulandari dengan NIM 4263, absen 5, kelas 5C Manajemen Pagi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yoyan Desetagraha Pratama dengan NIM 2102014322. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Meliki Saputra, NIM 21020143448, absen 35. Baik, adapun subpokok yang kami bahas pada pagi hari ini yaitu komunikasi organisasional bisnis, korespondensi bisnis, spesifik atau technical data exchange, dan juga promotion. Nah, komunikasi organisasional menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki dua jenis, yaitu jenis internal dan eksternal. Yang pertama ada jenis internal, di mana merupakan komunikasi yang berfokus pada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Yang kedua, jenis eksternal. Ini berarti komunikasi yang dibangun fokus pada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan, sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi tersebut untuk membantu. Nah, selanjutnya ada manfaat komunikasi organisasi. Yang pertama ada memahami posisi diri, di mana sebagai organisasi individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi. Yang kedua ada memperkuat hubungan, di mana pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. Yang ketiga ada mempermudah pencapaian tujuan, di mana hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antar anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Yang keempat ada menyesuaikan dan menempatkan diri, di mana mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat individu atau seseorang menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik. Yang terakhir ada mengetahui tugas, di mana pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi ini dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Baik, yang selanjutnya ada korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis adalah komunikasi antara orang per orang, antara seseorang dengan instansi maupun sebaliknya, antara instansi dengan instansi dengan menggunakan sarana surat. Kegiatan korespondensi melalui suatu proses, yakni pembuatan pesan melalui surat, pengiriman surat, dan penerimaan surat. Yang selanjutnya yaitu ada jenis korespondi bisnis. Yang pertama yaitu berdasarkan jangkauan. Pertama, korespondi internal, yaitu surat menyurat dengan jangkauan kecil, yakni dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, baik dari atasan kepada bawahan, termasuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang. Yang kedua yaitu korespondensi eksternal, yaitu ketika surat dikirim oleh instansi kepada pihak luar, baik individu maupun instansi lain. Yang kedua berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu kartu pos, yaitu surat yang ditulis pada selembar kartu berukuran sekitar 10x 15 cm. Kartu pos dapat dibeli dan dikirimkan di kantor pos. Yang kedua yaitu warkat pos, merupakan surat tertutup pada sehelai kertas cetakan yang bisa dilipat menjadi amplop. Surat ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi yang agak panjang dalam sehelai kertas, namun pesannya tidak layak untuk diketahui oleh orang lain.
Yang ketiga yaitu surat bersampul, yaitu surat yang isinya dibuat pada kertas-kertas terpisah. Untuk mengirimkannya, kertas tersebut dimasukkan ke dalam amplop. Yang keempat yaitu memorandum dan nota, yaitu surat yang untuk keperluan internal suatu instansi. Surat ini biasanya digunakan untuk meminta atau memberi informasi serta petunjuk antara pejabat kantor. Yang kelima yaitu telegram atau yaitu pesan jarak jauh yang dikirim melalui pesawat telegram, isi pesan berupa tulisan singkat. Yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah penerima. Yang A yaitu surat bisa yang ditujukan pada untuk satu orang atau satu petugas lembaga. B yaitu surat edaran itu ditujukan kepada banyak orang atau banyak lembaga, bahkan dapat ditujukan kepada khalayak masyarakat. Yang C surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada sekelompok orang atau sejumlah lembaga yang tidak memungkinkan jika nama orangnya ditulis satu persatu. Yang keempat berdasarkan tujuannya, yaitu yang A surat pemberitahuan, yaitu surat yang bertujuan memberitahukan informasi kepada semua anggota dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. Yang B surat perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh pemimpin instansi kepada para anggota atau bawahannya yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Yang C yaitu surat keputusan, yakni surat yang berisi keputusan pimpinan atas suatu kebijakan. Surat keputusan ini biasanya ditujukan kepada salah satu pegawai atau orang tertentu. Yang D yaitu surat peringatan, yaitu surat yang bertujuan mengingatkan kesalahan pegawai pada suatu kantor atau instansi pemerintah. Jika kesalahan masih terus dilakukan, surat peringatan biasanya dikirimkan hingga 3 kali dan berujung pada pemecatan. Yang E yaitu surat panggilan, yaitu surat yang bertujuan memanggil seseorang baik secara pribadi maupun ikatan dinas. Yang F yaitu surat susulan, surat yang diusulkan setelah surat pertama dikirim. Isinya bisa berbentuk penegasan atau perubahan dari surat sebelumnya. Yang G yaitu surat laporan, surat yang bertujuan melaporkan hasil kerja kepada pihak yang bekerja sama. Yang H yaitu surat permintaan, surat yang dikirimkan oleh instansi kepada perusahaan lain yang isinya meminta informasi detail mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Yang I yaitu surat perjanjian, surat kesepakatan tentang hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang terakhir yang J yaitu surat penawaran, surat yang dikirimkan oleh suatu perusahaan untuk menawarkan produk, barang atau jasa. Surat ini bisa diinisiatif perusahaan sendiri maupun dibuat berdasarkan permintaan dari instansi lain yang menjadi calon pembeli. Yaitu surat berdasarkan isi dan asalnya. Yang A yaitu surat dinas, yaitu surat yang digunakan oleh instansi baik sipil maupun militer untuk kepentingan tugas dinas. Yang B surat niaga, yaitu surat yang digunakan di kalangan lembaga-lembaga usaha. Yang C yaitu surat sosial, yaitu surat yang dibuat oleh instansi sosial. Yang keenam berdasarkan keamanan isi. Yang A yaitu surat biasa, surat yang umum dan boleh dibaca siapa saja. Yang B yaitu surat rahasia, surat yang isinya khusus untuk diketahui orang di luar pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang C yaitu surat sangat rahasia, seperti surat rahasia, namun surat ini harus dijaga ekstra ketat oleh pembawanya karena alamat penerima hingga isinya tidak boleh ada orang lain yang tahu. Selanjutnya ada spesifik atau technical data exchange. Spesifik atau technical data exchange adalah proses pertukaran data yang bersifat spesifik atau teknis antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Ada beberapa metode atau mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan spesifik atau technical data exchange seperti electronic data interchange atau EDA, yaitu transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari suatu sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya dalam bentuk elektronik.
Selanjutnya ada Application Programming Interface atau API, yaitu kumpulan protokol dan alat-alat yang memungkinkan aplikasi atau sistem untuk berkomunikasi dan berbagai data secara otomatis. Selanjutnya ada Platform Data Exchange, yaitu platform yang memfasilitasi pertukaran data secara aman, cepat, dan real-time antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Spesifik atau Technical Data Exchange dapat memberikan manfaat bagi perusahaan atau organisasi seperti meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan inovasi dalam operasional pelayanan. Selanjutnya ada promotion. Promosi adalah proses komunikasi pemasaran yang melibatkan informasi, persuasi, dan pengaruh. Promosi adalah istilah yang mengacu pada seluruh rangkaian aktivitas yang mengkomunikasikan produk, merek, atau layanan. Promosi juga membantu meningkatkan citra publik suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan promosi. Tujuan utama promosi adalah menangkap pasar dan meningkatkan volume penjualan. Tujuan promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan minat, menghasilkan penjualan, atau menciptakan loyalitas merek. Yang pertama ada menginformasikan. Tujuan promosi adalah menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. Selanjutnya ada membujuk. Tujuan promosi yang kedua adalah membujuk. Promosi membantu pembentukan pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi, dan mendorong calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya ada mengingatkan. Tujuan promosi selanjutnya yaitu mengingatkan adalah calon konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Selanjutnya ada membedakan sebuah produk. Tujuan dari promosi ini adalah mendiferensiasikan produk atau tujuan jasa perusahaan dengan produk atau jasa pesaing. Dengan promosi, perusahaan akan melatih konsumen untuk bisa membedakan sebuah produk. Pemasar berupaya meraih tempat di dalam benak konsumen. Selanjutnya ada menaikkan penjualan. Tujuan promosi yang paling utama adalah menaikkan penjualan. Beberapa strategi berkonsentrasi pada merangsang permintaan primer walaupun sebagai menstabilkan penjualan. Selanjutnya ada menstabilkan penjualan. Stabilisasi penjualan adalah tujuan lain dari promosi perusahaan, biasanya mempromosikan konten penjualan selama produk penurunan penjualan dan memotivasi tenaga penjualan dengan menawarkan hadiah-hadiah seperti liburan dan berupa beasiswa kepada mereka yang meraih target tertentu. Selanjutnya ada menonjolkan nilai produk. Sejumlah promosi diajukan untuk menonjolkan nilai produk dengan menjelaskan manfaat-manfaat kepemilikan dari produk yang kurang dikenal pembeli. Baik, sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Oh, Santi.